Pemirsa Obsession TV, bertemu lagi dengan saya Giatri Fabian Putri. Kali ini saya akan mewawancarai secara eksklusif Direktur Utama PT Waskita Beton Precast Tbk, Bapak Jarod Subana. Tentunya banyak hal menarik yang akan beliau bagikan kepada kita. Tidak hanya tentang kinerjanya, tetapi juga sisi lain yang menarik tentang sosok personal dari beliau. Bapak dikenal sebagai sosok pucuk pimpinan anak perusahaan BUMN yang merintis karir dari bawah ya Pak? Iya. Nah, mohon dijelaskan Pak konsep atau kebijakan yang telah Bapak terapkan dan mungkin juga bisa di-highlight Pak tentang perjalanan karir Bapak. Oh, ya. Waskita Beton Precast itu dulu berawali dari divisi. Divisi kita dulu divisi Precast itu berdiri tanggal 1 Januari 2013. Kemudian perjalanan sampai dengan hampir 1,5 tahun, itu tepatnya tanggal 7 Oktober, itu kan sudah di spin off menjadi anak perusahaan, menjadi Waskita Beton Precast. Awalnya kita punya pabrik cuma 2, jadi cuma pabrik di Cibitung dan di Sadang, itu kapasitasnya 600.000 ton per tahun. Kemudian kita sampai 2014 itu kita sampai sekitar 1.200 ton per tahun. Dari tahun 2014 kita udah menjadi anak perusahaan, berarti entitas tersendiri, dan itu ternyata di awal itu kita ditargetkan untuk bisa IPO. Bisa IPO dulu ditargetkan sebetulnya tahun 2017. Berarti saya kan harus menyiapkan dari situ kan. Jadi gimana perusahaan yang baru lahir terus harus di IPO. Nah itu kan saya ya harus memperbaikin dasar-dasar. Jadi saya begitu kita di divisi dulu saya udah membuat prosedur semua yang kita pakai nanti untuk di Waskita Precast itu sudah kita siapkan. Jadi secara dasar kita udah buat. Kemudian ternyata IPO itu maju menjadi tahun 2016. Berarti kan dulu dari 2017 menjadi 16. Berarti kan saya ke IPO berarti dari Oktober ke 2016, berarti sekitar 2 tahun ya. 2 tahun saya harus IPO. Untuk IPO kan tidak ringan karena saya harus membuat kinerja itu tetap harus growth, kemudian kapasitas harus siap, SDM juga harus mumpuni, kemudian pasar, yang jelas kalau pasar memang dari internal sudah ada, tetapi kan tidak semua dari internal, kita juga harus dari eksternal. Nah itu semua kita kemas menjadi satu kesatuan untuk satu kinerja yang bagus untuk mencapai itu. Dan dari 2014 kita laba waktu itu 2014 140 miliar. Ya. Kemudian di tahun 2015 laba kita menjadi 340. Kemudian 2016 kita IPO tanggal 20 September 2016. Nah, kita di 2016 kita labanya sudah 630 miliar. Ya, jadi kalau kita lihat growth-nya itu udah 2 kali. Kapasitas pabrik juga begitu. Kapasitas pabrik dari 600, 1200, terus 1800 2015, menjadi 2600 di 2016, kemudian menjadi 3.250 di 2017. Jadi kenaikannya hampir 2 kali. Jadi itu perjalanan untuk kita di Waskita Beton Precast. Pak, kalau misalnya sampai sejauh ini Pak, prestasi yang sudah dicetak oleh Waskita Beton Precast itu apa saja dan perkembangannya apa saja, dan sehingga saat ini tadi kan pabrik 2 ya, sekarang udah punya berapa? Ya, pabrik itu dulu kita 2013 kita 2, saat ini kita udah punya 11 pabrik. 11 pabrik itu di Jawa Barat itu ada 6, jadi di Bojonegara, kemudian di Kerawang, Cibitung, Sadang, Kalijati, dan Subang ada 6. Kemudian yang 1 ada di Jawa Tengah. Kemudian di Jawa Timur ada 2, jadi di Leguni dan di Prambon. Kemudian di Palembang ada 2. Kemudian tahun ini kita bangun 2 pabrik lagi. Jadi di Kalimantan dan Sumatera bagian utara itu menjadi kapasitas kita nanti menjadi 3.750. Jadi karena itu untuk memenuhi growth kita di tahun ini, penjualan kita targetkan 9 triliun tahun ini, labanya sekitar 1,5 triliun. Jadi labanya juga hampir 1,5 kalinya lagi untuk tahun 2017 ya. Kalau
misalnya di highlight Pak, sedikit bidang kerja yang ada di Waskita Beton Precast itu apa saja sih Pak? Ya. Kalau awalnya dulu kita namanya divisi precast dulu itu sebenarnya itu untuk precast. Tetapi kalau untuk precast kita dengan awal terus kita harus tumbuh besar itu memang agak susah. Jadi dulu menjadi dua. Jadi divisi precast dan ready mix itu jadi ada produknya precast dan ready mix. Ready mix itu beton cair. Kalau precast itu ya sudah cetakan. Sekarang ini kita sudah punya lini bisnis, ada precast, ada ready mix. Kemudian ada quarry, jadi quarry di hulu, jadi kita untuk support itu. Kemudian ada project itu project yang di atas 60% precast dan ready mix itu project kita ambil ya. Jadi kita tidak harus cuma supply saja, tapi kita juga project, tapi yang precast dan ready mix-nya banyak. Jadi di atas 60%. Di atas. Kalau misalnya menurut Bapak prospek ke depan dari industri precast itu ke depan itu seperti apa sih Pak di tanah air ya Pak? Kalau dilihat dari perkembangan sebenarnya precast itu kan bukan cuma di jalan tol saja kan. Precast itu ada perumahan juga, ada gedung bertingkat juga, ada jalan jembatan yang biasa kan juga ada. Sebetulnya kalau kita lihat tren dari sebelumnya kan tren itu kan tetap naik terus kan, namanya precast dan ready mix nggak pernah ada yang turun kan. Jadi saya punya keyakinan bahwa negara maju itu mesti berawal dari pembangunan. Kalau itu kan kita mesti akan maju kan, berarti kan itu tidak mungkin tidak ada prospek. Menurut saya tetap prospek. Cuman tinggal kita bagaimana kita bisa bersaing di tengah gencarnya sekarang banyak pesaing. Betul. Kan yang penting kan di situ. Jadi itu yang harus kita pertahankan. Kalau itu kita nggak bisa bertahan di situ, ya kita mungkin lambat laun juga akan berkurang baik nilai kontrak, kemudian kesempatan. Itu kita yang nanti jangan sampai ke situ. Kalau misalnya target dari Bapak kan tahun ini untuk kontrak baru itu sekitar 11,65 T ya Pak, kontrak baru. Yeah. Itu gimana sih Pak tantangannya apa dan bagaimana menjawab tantangan tersebut agar target tersebut tercapai Pak? Ya, yang jelas kapasitas kita kan tetap harus bisa memenuhi yang tadi. Kalau itu kapasitas kita nggak bisa, berarti kan waktu tender pun kan kita nggak berani kan. Jadi satu kapasitas, kemudian kedua juga SDM kita juga harus tetap mumpunin. Terus kemudian setelah kita dapat, ya kita jangan sampai komitmen yang sudah kita sepakati di kontrak itu jangan sampai kita tidak penuhin. Kalau itu tidak penuhin, kontrak yang tadi sudah kita dapat ya ke depan kita nggak akan bisa. Ya komitmen itu tetap harus ya. Dan Waskita Beton Precast ini kan sangat concern nih Pak dengan K3L. Ya. Komitmennya itu bisa dijelaskan nggak Pak? Bentuk komitmennya itu seperti apa sih? Ya. Bentuk komitmen sebetulnya kan dari semua lini ya, dari kalau di lapangan itu ada manager plan, terus manager project, kemudian batching plan, kemudian ke atas. Itu kita terapkan, kita ada namanya komitmen. Jadi setiap kita komitmen bersama bahwa kita akan menjalankan K3 dengan zero accident. Nah, kita sebagai BOD kita juga harus melakukan bimbingan fungsional, kemudian kita juga harus melakukan sidak. Kalau nggak gitu kita nggak akan mendapatkan hasil yang bagus, karena biasanya kita kan kalau nggak melakukan sidak apa yang sudah kita sepakatin itu nggak akan tercapai. Jadi itu yang kita keliling, kita BOD itu semua keliling ke masing-masing plan project untuk meyakinkan bahwa K3 berjalan. Itu penting ya. Iya. Pak, kalau misalnya dari Bapak sendiri ada nggak sih Pak rencana untuk merambah sektor lain itu Pak? Kalau merambah sebetulnya gini, beton precast ready mix itu sebetulnya satu kesatuannya yang harus kita kelola kalau ini mau sustainable itu adalah di hulunya. Di hulunya itu kan sekarang yang sudah kita kuasain itu baru split. Nah, komponen untuk ready mix precast itu ada batu pecah itu split, kemudian ada pasir, kemudian ada besi beton, kemudian peralatan. Ini sebenarnya peralatan sudah kita kuasain, split sudah kita kuasain, yang belum adalah pasir dan besi strand ini. Kalau ini kita mau kuat, ya ini harus kuasain lagi di hulunya. Nah ini kita sudah
dapat lampu hijau dari pemegang saham, kita boleh ke situ. Jadi dengan seperti itu kita kuat. Kalau kita tender dengan siapapun, kita akan mendapatkan mestinya dengan margin tetap bagus. Karena kalau ini kita nggak dapat, kita persaingan kita dipengaruhi dengan jalan. Mungkin harga besi tinggi, harga pasir tinggi, kita nggak akan bisa tender kan. Terus kelanjutannya kita nggak akan bisa. Ini akan kita kuasain semua. Itu rencana dari Bapak itu kapan Bapak? Rencana sudah tahun kemarin. Tapi karena kemarin kita diminta untuk konsentrasi di bisnisnya precast dari DMIC, ya sudah kemarin gitu. Tapi ke depan karena kita persaingannya makin berat, dan sebetulnya itu menurut saya menjadi hal yang utama yang harus kita kelola, ya tahun ini. Kita target ini sudah mulai itu. Pak, dalam sebuah perusahaan kan penting sekali ya Pak untuk membangun kinerja seperti teamwork. Yeah. Nah kalau misalnya itu apa yang Bapak terapkan untuk membangun kinerja dan teamwork antara pimpinan dan juga staf-staf di Waskita Beton? Kalau dari awal saya memang sebetulnya bahwa orang bekerja itu kalau mau enak, lingkungan kerjanya kita harus buat nyaman. Betul. Nah untuk membuat nyaman itu seperti apa? Ya saya buat bahwa kita bekerja di sini ya teamwork yang kita memang kalau secara posisi kita atasan bawahan. Tetapi kalau kita mau itu menjadi hasil yang optimal, kita harus saling isi, ya kan? Saling isi dan kita juga harus mengorangkan orang. Harus. Jadi kita nggak boleh memaki-maki orang di depan orang, mana nggak boleh lah. Kalau kita mau marahin, panggil saja, panggil kan kita kasih. Dan kita juga harus sering mungkin melakukan counseling. Harus. Karena dengan begitu kita juga akan mengetahui sebetulnya kita kan itu tukar pikiran ya, imbal balik itu di situ sharing. Penting di situ menurut saya. Itu saya membangun yang paling penting adalah lingkungan kerja ini baik, mesti akan optimal. Lah untuk lingkungan kerja yang baik, ya kalau saya membuat seperti itu, yang teman-teman yang tadi juga harus membuat seperti itu. Semua jadi satu kesatuan. Ini bukan kekeluargaan loh ya. Kalau kekeluargaan kan beda. Teamwork gitu loh. Teamwork itu. Terus kalau misalnya gaya kepemimpinan yang Bapak pakai Pak, leadership yang Bapak terapkan? Ya kalau saya yang jelas tidak one man show. Kalau saya moderat. Jadi demokrasi kalau saya. Walaupun nanti yang menentukan saya. Tapi saya tetap melakukan dengan seperti itu. Di misinya dari Waskita membangun relasi dengan stakeholder. Nah itu gimana Pak? Ya itu penting sekali karena kalau kita tidak bisa membina itu, kelanjutan kita nggak akan bisa kan. Jadi stakeholder kan katakanlah kita dapat project ya, project dari eksternal gitu loh, kita dapat. Kemudian begitu kita sudah dapat, kita tidak pernah komunikasi. Ya, komunikasi itu kan macam-macam, komunikasi mungkin di rapat, komunikasi mungkin cara kita menyampaikan produk-produk kita. Kalau itu tidak bagus, ke depan kita mungkin sekali saja. Nah itu yang harus kita maintain terus. Dan nanti yang sudah kita dapatkan ini kita maintain bagus, mestinya kalau ada proyek-proyek berikutnya kan kita juga akan gampang dan mestinya juga orang sudah percaya. Gitu ya. Terus ini Pak, apa sih makna keberhasilan dan kesuksesan bagi Bapak memimpin sebuah anak perusahaan BUMN Pak? Saya secara pribadi, kan saya dulu mengawali dari bisnis itu tidak ada, sekarang menjadi sudah listing, sudah IPO, dan menurut kita ini sudah terbesar di Indonesia. Ini sudah menjadi kebanggaan bagi saya sendiri, sudah bangga. Ini udah paling besar di Indonesia. Cuman yang kita takutkan adalah untuk kelanjutan ke sana. Inilah yang harus kita pikirkan. Jadi kelanjutan ini ya sekarang ya yang harus kita siapkan ya SDM tadi, kemudian bagaimana kita bisa bersaing. Kalau kita tidak bisa bersaing di dalam, berarti kita harus bisa di luar dong, biar kita growth-nya tetap. Nah ini yang harus sustainable-nya ini yang harus kita jaga. Gitu. Lantas apa legasi yang akan Bapak tinggalkan di perusahaan ini ketika nanti Bapak pensiun nanti Pak? Ya menurut saya dengan ini sudah menjadi terbesar, kemudian dan kita sudah memberikan manfaat bagi orang lain, ke depan mestinya juga harus lebih baik daripada yang sekarang. Karena dasarnya menurut saya sudah kuat. Tinggal sekarang yang kurang itulah yang harus dibenerin.
Kalau filosofi hidup Bapak, Pak, yang Bapak selalu pegang teguh dalam kehidupan sehari-hari maupun sebagai seorang profesional, Pak? Ya seperti air yang mengalir saja, kita ngikut aja ya. Kita nggak punya target, saya nggak punya target. Oh, jadi Tapi ngalir aja gitu. pokoknya apa yang ditugaskan ke saya. Kalau saya kan ini kan di BUD ini kan saya targetkan kamu harus laba sekian, terus penjualan sekian. Ya sudah saya kerja itu. Jadi berarti kan kayak air yang mengalir saja. Dan saya tidak mengejar sesuatu yang saya tidak bisa. Tetapi saya akan berusaha apa yang sudah ditugaskan ke saya. Gitu. Kalau di sini ada sistem ini juga Pak, reward sama punishment. Ada. Jadi rewardnya ya tim ya dari GM ke bawah. Kalau dia bagus ya dia mesti akan naik kan. Naik artinya jabatan kan naik. Kalau gaji kan otomatis. Tapi yang tidak bagus juga kita reject. Kita turunkan, kita ganti, turunkan jabatan. Ada. Yang kita keluarkan juga ada. Ada. Bener-bener ya Pak? Benar kita keluarkan. Jadi kita nggak pandang bulu kalau itu apalagi yang menyangkut ke fraud. Udah kita keluarkan. Dan sebetulnya itu juga dengan kita keluarkan kalau itu memang ada jaringan. Itu akan kelihatan. Ini ada nggak sih jaringan di situ? Ternyata begitu saya keluarkan nggak ada. Itu berarti kan person. Ya kan? Tapi begitu saya keluarkan ternyata itu narik. Berarti ada sesuatu gitu loh. Ini di sini nggak ada. Masih adakah obsesi dari Bapak Pak dalam karir Pak? Kalau targetnya adalah menjadi world class. Oh, world class. World class ya, karena kalau di Indonesia sudah lewat kan. Betul. Jadi harus world class lah. Nanti ya terserah itu seperti apa, jadi udah world class lah. Kita targetnya seperti itu. Karena saya sekarang juga memakai konsultan. Oh. Jadi untuk membuat corporate strategi sampai 5 tahun ke depan saya udah pakai. Betulnya targetnya itu $2 billion. Itu untuk penjualan. Targetnya sebenarnya itu lah. Nah kita mau pakai itu atau pakai yang mana kan? Tapi sebenarnya targetnya ke sana. Karena sekarang kita udah 7 triliun, berarti 5 tahun lagi targetnya 2 billion, berarti sekitar 26 triliun penjualan. Targetnya seperti itu. Di tengah kesibukan Bapak nih Pak, kerja Bapak yang sangat tinggi, bagaimana sih Bapak membagi waktu antara pekerjaan dan keluarga Pak? Kalau saya karena keluarga saya di Jogja, saya kan baginya cuma hari Sabtu dan Minggu. Jadi saya di sini pure kerja, 5 hari pure kerja. Ya, Senin sampai Jumat pure. Jadi di sini ya bisa pulang jam 9, bisa jam 10, bisa jam 8, tergantung kan. Pure itu 5 hari. Tetapi yang 2 hari ini kan kalau memang saya di sini nggak ada kesibukan yang lain, memang itu bisa bagi untuk keluarga. Tapi kalau enggak ya tetap kita ya di pekerjaan. Biasanya ngabisin waktu sama keluarga, quality time itu seperti apa Pak? Ya kalau yang sebetulnya gampang untuk kita lebih sebenarnya kita makan bareng. Makan bareng. Kita apalagi makan di luar. Ya, Pak? Makan bareng di luar. Udah itu yang kualitas paling di situ. Ya. Terus kumpul bareng kan jarang, kalau di rumah jarang, ya udah makan bareng itu yang paling pas. Tadi Bapak kan menyebutkan ya Pak, Bapak kerja bisa sampai jam 8, jam 10 gitu ya Pak. Itu gimana Pak ngejaga kesehatannya biar tetap tampil prima gitu, nggak ngedrop gitu Pak? Kalau saya sih nggak terlalu yang penting kan pola makan. Kalau saya pola makan ya itu dijaga, terus jangan terlalu over lah yang kalau makan yang kira-kira kita sudah, kan kita umur ya kan, ya kita harus ngukur itu. Yang penting di situ kalau saya sih. Ada hobi nggak Pak yang Bapak lakoni Pak, yang Bapak suka? Hobi, kegemaran gitu? Saya ke hobinya sebenarnya hobi atau tidak itu tergantung sih. Saya cuman kalau Sabtu atau Minggu ya itu golf aja, yang lain sih nggak ada. Ya. Itu sejauh mana sih Pak golf itu nunjang karir Bapak gitu? Kalau nunjang karir sih nggak ada, cuman itu komunikasi apa ya, bukan komunikasi, artinya kita berinteraksi dengan yang lain itu kita lebih gampang di situ sebetulnya. Paling tidak di situ kan satu ya kita memang penyaluran hobi atau kita juga olahraga, tapi di situ juga bisa untuk diskusi sebetulnya. Iya. Pak, minta mohon dipaparkan tips untuk sukses. Jadi kalau kita mau maju itu sebenarnya apa yang sudah
kita kan kalau saya bekerja kan berarti ada yang nugasin gitu kan, ada yang menargetkan, yaitu jangan sampai tidak tercapai. Jadi kalau saya ditugaskan 10, target 10 ya jangan cuma 10, harusnya 11 atau 12. Dan waktunya juga jangan molor. Dan kita kalau bisa jangan kerja berulang. Sekian wawancara saya dengan Bapak Jarod Subana. Semoga menginspirasi pemirsa Obsession TV. Untuk lebih lanjutnya bisa dilihat di majalah Man Obsession edisi Mei. Untuk selengkapnya bisa diakses di channel YouTube Man Obsession.